kembali lagi bersama saya Puput di Hotcast, Hospitality Podcast. Nah, di sini kita akan ngobrol seputar dunia hospitality. Dan untuk episode kali ini, kita akan ngobrol mengenai seberapa pentingnya sih digital branding di dunia hospitality. Untuk teman-teman hotel yang mau mendapatkan isu tentang dunia hospitality, jangan lupa follow dan subscribe di Serba Serbi Hotel Official. Kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu seseorang yang sudah berpengalaman bertahun-tahun di dunia digital. Sudah hadir bersama kami, Mas Wildan Asrori. Apa kabar Mas Wildan? Sangat baik Mbak Uput, sangat baik. Mas Wildan ini adalah CEO dari Berdikari Media. Nah, untuk Mas Wildan sendiri bisa nggak sih Mas diceritain lebih dulu tentang background dari Mas Wildan sebelum akhirnya mencetuskan untuk membuat Berdikari Media? Oke, terima kasih Mbak Put atas waktunya di siang hari ini. Jadi background saya itu emang bergerak di bidang digital agency, di mana saya dulunya itu waktu SMK itu sering bergerak di bidang ulik-ulik di bidang internet marketing, entah itu SEO, pembuatan artikel, dan sampai kuliah itu tetap saya tekuni. Habis itu setelah kuliah saya mencoba untuk membangun sebuah usaha, yaitu di Berdikari Media yang relate dengan apa yang sudah saya pelajari beberapa tahun yang lalu. Seperti itu Mbak Ubud. Berarti memang background Mas Wildan ini memang sudah terjun di dunia digital ya dari dulu, dari pendidikannya juga ya, dari SMK dan kemudian kuliahnya. Oke, kemudian untuk bisnis dari Mas Wildan itu tuh sebenarnya seperti apa sih untuk Berdikari Media ini tuh? Jadi bisnis saya di Berdikari Media Digital Agency itu kita membantu para UMKM bagaimana untuk memasarkan produk atau jasa yang lebih luas lagi bergerak di bagian digital gitu Mbak Bubut. Karena kita tahu bahwa sekarang ini kita nggak mungkin untuk memfokuskan hanya di offline saja, karena sudah adanya internet, ada teknologi yang semakin maju, sehingga kita harus memaksimalkan dari produk atau jasa yang kita miliki itu di media digital. Dan rata-rata hampir kita tahulah orang itu sekarang itu belanjanya di HP, di marketplace. Kalau kita nggak maksimalkan, akan mau kemana bisnis yang kita jalankan nantinya, kayak gitu Mbak. Oke, berarti memang tujuannya itu untuk membantu UMKM ya, apalagi di era yang saat ini yang Gen Z yang semuanya pada menggunakan online, menggunakan handphone. Memang itu tujuannya untuk membantu para UMKM ya, untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian untuk awal mula terjun ke dunia digital ini berarti memang sudah passion dari Mas Wildan ya? Ya benar Mbak Ubud, karena sudah sudah belajar soal SEO, belajar menulis artikel, dulunya itu tentang internet marketer. Ya, ini saya mencoba memberanikan diri untuk membangun sebuah usaha yang relate dengan apa yang sudah saya pelajari beberapa tahun yang lalu. Kayak gitu Mbak Ubud. Oh, oke. Kemudian untuk Berdikari Media ini tuh tahun berapa sih Mas untuk berdirinya sendiri itu? Kalau tahun berdirinya sendiri itu saya habis kuliah itu 2019, itu tahun 2020 saya untuk merilis bisnis yang digital agency itu. Dulunya saya baru single factor aja, saya sendiri aja dengan tim beberapa freelance, tapi akhirnya ini kita bangun rekrut beberapa tim yang ada di internal kita, kayak gitu Mbak. Nah, saya penasaran nih Mas, untuk produk dari digital agency itu apa sih Mas sebenarnya? Jadi produk digital agency itu seperti nggak ada produk fisik Mbak ya, jadi kita fokusnya ke digital aja sih Mbak, seperti pembuatan logo ataupun dan pembuatan website sesuai dengan brand identitinya sebuah produk atau layanan dari klien kita. Ada juga di bagian advertising, pengembangan di publikasi, entah itu di Google Ads, Facebook advertising, dan TikTok Ads, kayak gitu Mbak. Berarti misal saya mempunyai sebuah produk, terus saya ingin mengembangkan di dunia digital, terus saya serahkan ke Berdikari Media, itu bisa untuk dibuatkan semua yang berkaitan dengan digitalnya ya Mas? Iya benar Mbak, jadi nanti kalau emang sudah roadmap-nya sudah jelas, kita bisa membantu semua, mulai dari desain logo, sampai pembuatan di websitenya, sampai di publikasinya sendiri, di bagian marketingnya sendiri, kayak gitu.
Untuk awal mula merintis berdikari media ini, apa sih Mas tantangan terbesarnya yang Mas Wildan alami? Karena emang basic kita bisnis di bidang jasa, Mbak ya. Jadi yang paling sulit itu yaitu di bagian manpower atau tim, dimana yang untuk yang tahu di bagian tim soal digital marketing, khususnya saya di bagian Madiun yang bukan kota-kota besar, itu agak sulit mencari manpower yang benar-benar sevisi dan misi apa yang sudah saya bangun sejak 4 tahun yang lalu. Seperti itu sih, bukan dari modal tapi lebih ke resource, karena itu nanti berkaitan dengan soft skill, hard skill, dan pengalaman seseorang kayak gitu. Oh, berarti tantangan terbesarnya di manpowernya ya Mas? Iya benar. Nah, untuk selama 4 tahun berdiri ini, Berdikari Media sudah mempunyai berapa tim sih Mas? Kalau tim kita di internal ada 6 orang, terdiri dari web design dan sosial media spesialis, ada juga di bagian copywriter, dan ada juga di bagian manajemen, gitu Mbak. Selama sudah berdiri ini, Berdikari Media sudah menghandle berapa proyek atau klien Mas? Kalau proyeknya sendiri kita sudah banyak Mbak ya, lebih dari 500 klien yang sudah kita kerjakan sejak kita berdiri. Tapi ada beberapa klien yang benar-benar kita spesifik banget untuk jangka panjang, itu cuma 1-2 klien aja setiap bulannya, karena minimnya resource yang ada tim kita dan harus kita treatment klien itu nggak sama, kita jadi lebih terbatas ya gitu untuk pengembangannya gitu. Kalau dari klien yang paling jauh itu dari mana Mas? Kita yang paling jauh ada juga di luar negeri, ada di yang Vietnam sama Swiss. Di Swiss itu juga bantu resto untuk pengembangan di sosial media supaya lebih aktif kembali sih gitu. Nah, teman-teman hotel, ternyata Berdikari Media ini memang sudah go internasional, bahkan kliennya sudah sampai Vietnam dan Swiss. Itu untuk menangani resto ya Mas? Iya benar. Kalau untuk klien dari Berdikari Media ini selain resto apa aja Mas? Ada juga kita di bidang jasa, ada juga di furniture, ada juga kemarin itu kita pernah handle di bidang fashion atau sepatu, itu juga pernah Mbak itu. Dan ada juga di bidang apa ya, kayak cleaning service, kayak bersih rumah, itu juga pernah kita gitu. Mas, ini kita lanjut ke obrolan yang mungkin lebih berat lagi ya. Sedikit lebih berat. Untuk saya tuh penasaran Mas, untuk digital branding itu sebenarnya apa sih Mas? Jadi digital branding itu kan supaya bagaimana sih untuk sebuah produk atau sebuah jasa itu bisa benar-benar kena di backstories-nya sebuah market yang sudah kita tuju. Jadi untuk pengembangannya itu kan nggak mungkin kita mengandalkan di sisi offline-nya saja. Jadi kita perlu juga di bagian digitalnya juga, nanti di bagian website sesuai dengan brand positioningnya sebuah produk, ada juga di nanti pengembangan di sosial media kayak gitu sih buat untuk pengembangan digital brandingnya. Jadi semua itu bisa terintegrasi sesuai dengan message atau positioning yang ingin disampaikan ke target audiens atau market. Berarti memang digital branding itu sangat penting ya di era sekarang ini ya Mas? Iya, apalagi generasi muda atau Gen Z seperti saya yang memang konsumtif dan semua berdasarkan media, gampang FOMO, itu memang sangat penting untuk dunia digital. Mas, untuk digital branding itu instrumennya apa aja sih? Dan apakah memang sepenting itu sebuah bisnis harus memiliki digital branding? Kalau kita bicara soal digital itu kan medianya banyak banget Mbak, instrumennya. Itu nggak cuma di sosial media aja. Itu ada juga di website, marketplace, ada juga di bagian channel YouTube. Nah, seharusnya emang kalau emang itu brand yang sudah benar-benar mau jangka panjang, yang ingin dikenal market lebih luas, instrumen tersebut harus terintegrasi dengan baik. Entah itu nanti di website, Google Maps, sosial media maupun YouTube, supaya apa yang dicari market itu selalu ada lah. Nanti kita akan selalu ada, entah itu di YouTube, entah itu di website, entah itu di Google Maps dan lain sebagainya. Berarti memang berkaitan dengan jejak digitalnya ya Mas? Iya benar. Jadi orang-orang bisa tahu dari manapun ya. Oke. Nah, masuk ke dunia hotel nih Mas. Sekarang itu banyak sekali hotel yang jalan itu tanpa digital branding yang serius. Jadi apakah menurut Mas Wildan ini digital branding itu merupakan kebutuhan nyata atau cuman sekedar tren yang ikut-ikutan aja?
Kalau melihat dari behaviornya market sekarang ini Mbak, khususnya kita yang masih muda, itu kan melihat sebuah hotel yang berkualitas itu dari minimal dari reviewnya Google Business atau Google Maps. Nah, setidaknya kalau emang belum ada budgeting untuk yang lebih untuk membangun sebuah brand di bagian hotel, minimal itu mengoptimalkan dari sisi Google Business atau Google Map, dimana kalau emang sudah ada tamu yang benar-benar puas, itu bisa dikasih feedback, untuk minta feedback dari pelayan yang sudah dikasih hotel tersebut, supaya orang-orang itu mencari di Google itu lebih trust lagi kalau memiliki sebuah review yang lebih banyak kayak itu. Itu juga termasuk dari misal video di TikTok gitu juga nggak sih Mas? Karena soalnya dari saya sendiri ya, misal saya mau cari hotel atau penginapan, saya tuh sering carinya di TikTok atau Instagram dulu. Wah, bagus nih, gitu juga. Itu juga termasuk ya, Mas? Kalau emang hotel itu layanan sudah baik, biasanya emang customer itu dengan sebuah review yang positif juga, baik di sosial media maupun di Google Maps. Tergantung kembali lagi sih dari pemilik hotel itu nanti mau bergeraknya difokusin kemana. Tapi setidaknya untuk membangun sebuah kepercayaan atau trust itu basicnya dimulai dari Google Maps. Oke, gitu. Berarti memang mulanya dari Google Maps dulu ya? Google Maps berarti sangat penting ya? Sangat penting banget Mbak untuk membangun sebuah trust, sebuah hotel gitu. Apalagi para wisatawan, atau saya pernah punya sedikit teman yaitu dari luar negeri, itu memang mereka paling percaya itu malah pada Google Maps Mas. Mereka tuh cari informasi tentang misal tempat makan, penginapan dan lain sebagainya itu dari Google Maps-nya. Kalau dari Google Maps-nya ratingnya tinggi, mereka pasti akan ke sana. Ya seperti itu sih Mbak, karena emang sekarang itu ya paling simple itu ya dari situ. Kita kan lebih banyak review kan di situ, ada yang jujur, ada yang enggak, itu sudah kelihatan semua dari situ itu. Berarti paling jujur itu dari Google Maps ya Mas? Iya. Ya? Dari pengalaman Mas Wildan menangani klien, kesalahan yang paling sering terjadi atau sering dilakukan saat memulai digital branding itu apa sih Mas? Rata-rata itu dari klien yang kita tangani, orang-orang itu nggak tahu tuh marketnya siapa, terus problem solving yang mau diangkat itu apa. Jadi mereka hanya fokus ke produk atau jasa saja, tapi tidak melihat lebih landscape yang lebih luas tentang problem yang mau di-solve sebuah produk dari yang mereka tawarkan. Dan selain itu unique selling point-nya tersebut juga belum ada, dan dari situlah kita harus talk sama diskusi sama klien, apa sih yang ingin disampaikan. Kalau itu sudah ketemu, nanti akan lebih mudah kita untuk membuat sebuah brand logo, untuk komunikasi di website maupun di pengembangan publikasi marketing yang ada di digital marketing, entah itu nanti di Google advertising maupun di Facebook advertising gitu Mbak. Berarti Berdikari Media ini juga terbuka ya untuk konsultasi mengenai tadi kita berdiskusi tentang marketnya, untuk bisa membuat branding digital yang sesuai dengan tujuannya ya? Iya, bener kayak gitu sih Mbak Bubut. Nah, kalau misal nih klien Mas Wildan ini memiliki budget yang terbatas, digital branding apa yang paling wajib dilakukan? Kalaupun budgeting yang sangat terbatas, yang paling mudah itu untuk di bidang produk atau jasa itu emang di Google Maps. Itu karena minimal sekali untuk pembuatannya sama marketingnya itu sangat minimal. Kita bisa mengoptimalkan di bagian deskripsi, di judul, maupun mengoptimalkan di bagian konten image yang ada di Google Maps. Nah, setelah itu nanti kan banyak yang mereview, jadi situlah nanti akan terbentuk sebuah trust dari referensi beberapa orang yang sudah mencoba produk tersebut. Yang paling minimal itu Mbak Bud. Nah, hal yang paling mendasar atau paling gampang untuk dibuat adalah Google Maps. Karena itu merupakan hal yang simple dan bisa membangun trust para customer. Mas Wildan, tadi kan Mas Wildan sudah bercerita kalau kliennya memang sudah sangat banyak sekali ya. Nah, apa sih kunci suksesnya untuk para klien atau dari Mas Wildan sendiri untuk bisa berhasil melakukan digital branding? Paling tidak gini Mbak Ubud, untuk kunci sukses ya,
si pemilik produk atau service layanan itu dia juga aware tentang produk yang dijual gitu kan. Rata-rata mereka itu nggak sadar dan nggak paham tentang apa yang mereka jual gitu. Jadi yang penting dapat uang, yang penting dapat untung, tapi dia tidak melihat apa sih untuk jangka panjang, apa sih yang ingin disampaikan untuk market atau audiens yang mau disampaikan dari produk yang dia tawarkan ke orang-orang banyak kayak gitu. Karena semua produk atau semua jasa itu pasti ada market khusus, ada problem solving khusus gitu. Nggak ada yang satu produk itu banyak tersolve semua masalah kayak gitu, Mbak. Berarti memang dari ownernya sendiri harus aware sama produknya ya? Iya, produknya aware, terus masalahnya itu apa yang mau di solvingnya itu apa, harus sadar dan aware dari situ semua. Rata-rata mereka tuh nggak aware dan menyasar semua produk, kan aneh gitu. Nah, dari banyaknya klien yang Mas Wildan handle tadi, ada nggak sih cerita 1 atau 2 klien dari Mas Wildan yang akhirnya bisa sukses dikawal oleh Mas Wildan? Ya, alhamdulillah Mbak, sejak kita berdiri itu tahun 2020, kita emang sudah membantu beberapa klien UMKM untuk bisa mengembangkan mereka di bagian digital. Kita juga pernah handle jasa perlengkapan hotel yang menyasar tentang B2B, itu alhamdulillah omset 1 tahun lebih dari 1M. Dan ada juga itu kita custom furniture yang ada di Jakarta, itu menyasar kelas menengah ke atas, itu rata-rata kliennya juga para artis, para kelas menengah ke atas, seperti itu Mbak. Gitu. Berarti memang digital branding itu sepenting itu ya untuk dalam pengembangan bisnis ya? Kalau mau nggak mau, kalau emang kita bicara bisnis soal jangka panjang untuk long term, itu nggak bisa kita lepas dari digital. Itu harus sebuah keharusan, bukan sebuah pilihan gitu kan. Jadi emang kita para pemilik bisnis harus sudah mulai aware lagi, melek untuk memaksimalkan di mana digital itu lebih eksponensial lagi untuk pengembangan bisnis tersebut. Nah, itu tadi teman-teman hotel, insight-insight yang kita dapatkan dari perbincangan mengenai digital branding kali ini. Terima kasih banyak Mas Wildan atas waktunya, sehat selalu dan semoga Berdikari Media selalu sukses ke depannya. Amin, amin. Terima kasih, terima kasih. Untuk teman-teman hotel yang ingin selalu mendapatkan informasi atau isu tentang hospitality, bisa langsung subscribe di Serba Serbi Hotel Official. Demikian dari saya Puput undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam hospitality.